Rozaldi. Kami berdua dari Farmasi Unsri 2017. Di sini kita mau ngapain sih, Dep? Di sini kita bakal bahas tentang tea tree oil nih di dalam skincare. Pasti kan udah banyak yang tahu banget dong tentang tea tree oil dalam skincare, apalagi yang cewek-cewek yang sekarang lagi fight sama masalah jerawat pasti udah tahu banget. Emang tea tree oil itu apa sih? Tea tree oil itu essential oil. Kamu tahu nggak essential oil itu apa? Essential oil itu ini nggak sih minyak yang didapetin dari suatu tanaman? Iya benar banget. Bener. Nah, kalau ngomongin soal tanamannya, emang tea tree oil itu dapat dari mana sih? Tanaman apa? Jadi sebenarnya tea tree oil itu tuh merupakan minyak esensial yang didestilasi dari salah satu tanaman asal Australia, namanya Melaleuca arteminofolia. Nah, sebenarnya tanaman ini tuh dari berabad-abad tahun yang lalu sudah sering banget digunakan oleh suku aborigin. Tapi baru tahun 1920 oleh ahli kimia New South Wales itu dia diidentifikasi sebagai antiseptik. Nah, berdasarkan penelitian itu baru kayak dimulai lagi penelitian-penelitian lain, ternyata dia tuh punya manfaat lain, jadi anti mikroba, anti fungsi, antivirus, sama anti inflamasi. Oh, jadi kalau ngomongin soal tanamannya nggak ada dong di Indonesia? Nggak ada. Jadi tanamannya nggak ada di Indonesia. Tanamannya kalau boleh tahu kayaknya dia ekspornya dari Australia. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya tanaman itu tuh awalnya tuh cuma untuk Australia doang, tapi karena sudah banyak tuh penelitian tentang si tea tree oil dan ternyata dari negara lain tuh banyak yang pengen menggunakan tea tree oil itu sendiri. Jadi Australia tuh ngekspor ke seluruh dunia. Tadi kan kita udah bahas soal tanamannya nih. Kalau boleh tahu sih sebenarnya tea tree oil itu banyak di produk apa? Biasanya sih banyak sih, bisa di face wash, terus tuh bisa juga di krim, terus tuh bisa juga biasanya dalam bentuk serum, bener-bener kayak serum murni kayak gitu. Abis itu bisa juga sebenarnya tuh di body lotion, di mouthwash, sama di shampoo. Oh, jadi banyak ya. Jadi tea tree oil ini bukan cuma kayak krim doang, ternyata dia ada banyak produk. Tadi kan disebutin tuh udah penelitiannya dia anti mikroba, antivirus, anti kuning. Tapi kalau misalnya untuk di skincare berarti itu kegunaannya biasanya untuk masalah jerawat kan? Iya benar banget. Kalau misalnya bahas soal essential oil itu kan minyak itu kan pasti kan isinya banyak tuh. Kalau boleh tahu sih sebenarnya komponen inti yang untuk kita bahas kali ini apa sih? Jadi bentar, ini jelasin bentar. Sebenarnya dalam minyak tea tree oil itu sendiri tuh komponennya tuh banyak banget, lebih dari 100 komponen. Dan itu tuh di standar Australia sendiri tuh cuma ditetapkan 15 komponen sebagai komponen utama. Tapi karena kita di sini bahasnya tentang anti mikroba, jadi komponen utama untuk anti mikroba itu sendiri tuh terpingan 4 volt yang berperan di anti mikroba. Jadi memang zat itu ya untuk yang infeksi jerawat. Nah, benar banget, benar. Ngomongin tadi kan kita udah bahas soal skincare-nya gitu, apa segala macam. Kayaknya lebih afdol kalau kita bahas soal kestabilannya. Mungkin kalau kestabilan itu sendiri kan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan kondisinya sama seperti pas dia dibuat. Nah, jadi gimana kalau kita bahas kestabilan dari essential oil itu sendiri? Boleh banget. Mengenai ini kalau kestabilan itu sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi? Untuk kestabilan dari tea tree oil itu sendiri itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu sama kayak pada umumnya, ada dari cahaya, dari oksigen, dari kelembapan, dari suhu sekitar. Kalau kita bahas soal suhu dan dikaitkan dengan essential oil, ya namanya essential oil itu kan udah menguap. Kalau misalnya kena suhu ya, kalau mungkin bahas kestabilan, ya mungkin nanti senyawa itu bakal menguap dan mungkin ada yang rusak. Benar. Terus kalau kita bahas soal cahaya, ya jadi senyawa kimia itu kalau terpapar cahaya biasanya dia bakal oksidasi. Dan agen oksidasi itu nggak cuma di cahaya, kita kena oksigen pun juga bisa teroksidasi. Terus kalau untuk kelembapan, biasanya yang namanya air, kandungan air dalam suatu zat itu biasanya ditungguin mikroba, karena ya namanya air itu kan medium pertumbuhan mikroba. Terus ya kalau misalnya ini kan essential oil untuk melawan mikroba, tapi udah ditungguin mikroba ya berarti kan nggak guna aja. Misalnya kalau misalnya kestabilannya sudah kena terkait kelembapan ini. Nah teman-teman, tea tree oil sendiri itu kalau di Australia, dari kan udah jelasin nih sama Devi kalau itu tuh dari Australia. Australia sendiri menetapkan untuk stabilitas dari tea tree oil ini itu diukur
dengan mengukur kandungan peroksida dan dan senyawa itu parasimen. Sebenarnya kalau peroksida sendiri itu bahaya nggak sih untuk kulit? Peroksida sendiri tuh kalau misalnya kena kulit itu bisa bikin kulit kalian tuh terbakar. Jadi ya bener banget, peroksida tuh berbahaya bagi kulit kalian. Jadi ya, iritasi gitu iya, ya. benar, Jadi kayak iritasi. bakal merah-merah kan, orang mau nyembuhin jerawat malah merah-merah. iya bener, bukannya sembuh tapi malah tambah jadi masalah kulit. Jadi kayak gitu, stabilitas dari tea tree oil sendiri itu kayak gitu, mengukur kandungan peroksida dan parasimen dalam sediaannya itu dalam dalam tea tree oil sendiri. Nah, untuk uji stabilitas sendiri tadi kan udah menghitung kadarnya, kadar peroksida dan parasimen. Nah, itu tuh selama 12 bulan. Kalau yang distandarkan di Australia itu cara mengukur stabilitas itu untuk rentang waktu sebulan. Untuk rentang waktu 1 tahun, jadi dalam 12 bulan itu diukur kenaikan dan kadar peroksidanya. Dan perlakuan yang diberikan sih sebenarnya kemasan dari tea tree oil itu dibuka dan itu dibiarkan terkontaminasi atau dibiarkan kontak dengan udara terbuka nanti selama 12 bulan, terus diukur tuh kadarnya. Nah, tadi kan kita udah bahas soal stabilitas dari tea tree oil sendiri nih. Kalau misalnya stabilitas dia dalam produk itu kayak produk krim itu kayak mana? Kalau misalnya untuk masalah stabilitas sebenarnya itu tergantung pabrik kan buatnya dalam bentuk sediaan apa. Tapi karena kita ambil contohnya itu krim, jadi kalau misalnya untuk krim sendiri itu kan kita bisa lihat tuh krimnya masih bagus apa enggak tuh dari warna krimnya itu sendiri. Kalau misalnya warnanya udah berubah kayak jadi coklat, terus tuh ada bau tengik, pasti kan udah nggak layak pakai tuh. Otomatis juga itu tuh udah nggak stabil. Berarti balik lagi ke pengertian awal tadi ya, jadi kemampuan menjaga kualitas dia sama seperti dibuat udah hilang. Iya benar. Udah berubah kan. Nah, kita kan udah bahas nih mulai dari tea tree oil itu apa, sediaannya apa, stabilitasnya gimana. Ada saran nggak nih dari Devi kalau kita punya produk yang isinya tea tree oil itu nyimpennya gimana? Kalau dari aku sendiri sih sarannya itu lebih baik jangan nyimpen produk tea tree oil tuh yang terpapar sinar matahari langsung, karena bakalan ngebuat si tea tree oil itu cepat rusak karena kandungan si tea tree oil itu bisa teroksidasi karena ada cahaya. Terus itu juga kalau bisa simpen di tempat yang sejuk aja sih, jangan terpapar cahaya langsung. Mungkin kalau yang kita lihat tea tree oil ini dia sejatinya adalah minyak, menurut aku kayaknya kita jangan simpen di dalam kamar mandi karena kan nanti kan kelembapan sendiri kan mempengaruhi tuh dari tadi yang udah kita bahas, kelembapan tuh mempengaruhi stabilitas. Terus juga kalau kita nyimpen ini pastikan kemasannya itu benar-benar ketutup. Jadi kalau misalnya kemasannya kebuka, ada longgar, paparan oksigen sendiri juga bisa menyebabkan oksidasi seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi ya sama sih saran aku kayak Devi, lebih baik simpennya di atas lemari, jangan terpapar sinar langsung. Di dalam lemari juga nggak apa-apa, yang penting kondisi dalam lemari itu nggak panas, tetap suhu kamar. Fun fact! Jadi kalau teman-teman mau beli tea tree oil dan di pasaran itu dia dijual dalam botol yang tembus cahaya, itu sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya kandungan tea tree oil di dalam produk itu tuh enggak 100% tea tree oil. Dia tuh dicampur dengan komponen lainnya nggak sih? Iya, soalnya kan tadi udah kita bahas tea tree oil tuh kan dia nggak bisa kena cahaya, dia nggak bisa terpapar oksigen secara lama-lama, dia nggak bisa kenapa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat dijual dibilang yang murni tapi dalam botol yang tembus cahaya, itu teman-teman patut curiga, itu nggak 100% tea tree oil. Jangan percaya. Mungkin itu aja, kami pamit. Saya Zaldi, saya Devi, kami pamit undur diri. Bye bye.